Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan kalimat yang selalu didengar oleh Sang Pencipta. Kalimat ini yang telah Dia turunkan dari atas langit sana dan Dia perintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk diucapkan. Dan dengan memuji namanya dengan kalimat mulia ini, maka segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Juga kita panjatkan salam hormat, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya. Dan ini dalam bentuk ibadah juga bagi orang-orang beriman. Dan juga dengan harapan yang sangat luar biasa sebagai seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya, agar diberikan 10 kali tambahan karunia yang telah dijanjikan dengan mengucapkan 1 kali salam hormat ini. Juga sebagai balas jasa kepada manusia terbaik, yang manusia yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, dan juga ditunduki syariat yang dibawa olehnya, manusia yang paling penyayang dan pemimpin anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya teman-teman sekalian, kita sudah membahas panjang lebar dan lengkap dengan izin Allah perang Khaybar. Dan bagaimana kita lihat pasukan muslimin berhasil menembus benteng-benteng Khaybar setelah mengepungnya. Jumlah total hari Nabi SAW di sana kurang lebih 40 hari sekian. Dan untuk menembus sekian banyak benteng orang-orang Yahudi, dan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui teman-teman sekalian, walaupun janji Allah sudah dipastikan diberikan kepada orang-orang beriman, tetap kita nggak bisa lepas dari sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang telah Allah terapkan. Janji Allah yang maha perkasa kepada Nabi Muhammad SAW akan menang menembus Khaybar bukan didapatkan dengan duduk manis di Madinah. Nabi SAW waktu balik dari perang atau kesepakatan Hudaybiyah dan akan menuju ke perang Khaybar, belum bisa saja duduk manis di Madinah. Allah sudah janjikan menang, nanti Khaybar akan mengalah dengan sendirinya. Ternyata tidak. Yang dicontohkan baginda Nabi SAW adalah beliau membentuk pasukan, lalu beliau menuju ke sana, dan suka dukanya sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Tangan Nabi SAW kena anak panah Yahudi, ada juga beberapa sahabat yang mati syahid. Suka duka, 11 hari pertama mengepung benteng pertama, ya, benteng Naim, juga tidak bisa tembus. Nanti setelah hari ke-11, hari ke-12 baru tembus benteng tersebut. Dan seterusnya, benteng-benteng yang lain juga seperti itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Nabi SAW dan muslimin. Itu pun Nabi SAW dan para sahabat sempat akan diracuni juga oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi ini ada suka dukanya teman-teman sekalian. Berarti memang dalam melalui lika-liku kehidupan kita ini, sebagai orang beriman kita harus tahu, janji Allah benar. Orang beriman akan diberikan kemenangan, akan diberikan harta, kekayaan, akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan keberuntungan dan masuk ke surga nanti di hari kiamat. Tapi butuh upaya. Allah SWT tidak ingin kita bermalas-malasan, Allah ingin kita berusaha. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui beberapa orang di hari Jumat, selepas Jumat duduk di masjid, enggak bergerak. Kata Umar, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami menunggu karunia-Nya Allah. Kata Umar bin Khattab sambil memarahi mereka, kalian betul-betul ya sudah jauh dari ajaran agama kalian. Kalian sudah tahu, kalian memanggil Tuhan, ya Allah berikan aku rezeki, sementara kalian tidak ikhtiar, tidak berbuat. Dan kalian sudah tahu bahwasanya Allah tidak akan pernah mencatatkan langit akan menghujankan emas atau perak. Artinya disuruh bergerak. Kalau kita teman-teman sekalian cukup dengan beriman, sudahlah saya beriman. Lalu sholat, ya sudah ucapin saja saya sholat saja, sudah selesai masuk surga. Maka itu berarti mudah sekali. Tapi Allah suruh kita ke masjid, disebutkan fadilahnya, melangkah, ada wudunya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada suka dukanya, gitu kan? Maka kalau antum misal seseorang di antara kita bertanya, Ustaz saya sudah beriman, saya coba istiqomah, masuk dalam pengajian-pengajian, coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi, kenapa masih ada cobaan hidup? Ya memang harus itu dilalui. Dan kalau tidak ada suka dukanya, lalu apa yang akan antum kenang nanti di dunia ini? Dengan adanya suka duka, adanya sakit, adanya gangguan orang, adanya sukses, ya, adanya kalah, adanya menang, adanya sehat, adanya sakit. Kita punya kenangan dalam kehidupan dunia. Kalau tidak, maka tidak ada sesuatu yang bisa diceritakan. Kalau polos-polos saja tidak ada sesuatu yang bisa dilalui. Maka tetap kita berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Renungi baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma
fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah itu adalah pencipta, pemilik, penguasa semua langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia, hanya tunduk, patuh, nikmati, kerjakan apa yang diperintahkan dan dihalalkan dan jauhi apa yang dilarang dan bersabar dalam masalah itu. Laluin dengan suka dukanya. Sabar, laluin. Maka kalian tentu tidak akan pernah mendapatkan Tuhan selain Dia. Jadi sangat jelas sekali bagaimana prosesi-prosesi kehidupan akan kita lalui. Dan itu yang dilalui oleh Nabi SAW. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Karena kejadian Khaybar ini kejadian yang sangat besar. Janji pasti menang. Tapi Nabi SAW melalui suka dukanya. Begitu pula kaum muslimin banyak yang mengkhayal, oh kita akan bisa mengembalikan Palestina, kita akan menang, kita akan begini. Tapi mereka tidak ada upaya sama sekali. Tidak ada pendalaman ilmu agama, tidak ada upaya untuk berdoa kepada Allah, tidak ada upaya untuk mengatur sebuah strategi ke sana, enggak ada. Lalu kemudian mengkhayal Palestina akan kembali. Ya, itu enggak mungkin itu, mustahil, gitu kan. Begitu pula orang-orang yang banyak menjadi dai kemudian mereka berharap oh agama bisa tersebar tanpa harus bisa mengajar, enggak perlu mengajar, enggak perlu susun materi. Udahlah, ini Islam terimalah benar, enggak bisa. Pasti akan ada proses-proses. Susun materi, sampaikan, ada orang yang terima, ada orang yang menolak, ada suka dukanya. Sebagaimana Nabi SAW lalui itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke kejadian-kejadian setelah pembebasan Khaybar. Pada saat Nabi SAW tiba di Madinah, setelah membebaskan Khaybar dan sudah takluk di tangan muslimin, maka Nabi SAW terus saja melanjutkan mengirim pasukan-pasukan, walaupun beliau tidak pimpin secara langsung, dikenal dengan Sariyah. Dan Sariyah sudah pernah saya jelaskan, khilaf di antara ahli ulama, ahli sejarah, ada yang mengatakan 100 orang ke bawah, atau 3 sampai 100 orang dikatakan Sariyah, atau sampai 300 orang. Ini khilaf di antara mereka dan jumlahnya, tapi maksimal jumlah 300 orang dikatakan Sariyah. Artinya ini brigade-brigade atau pasukan-pasukan kecil yang Nabi SAW sering utus untuk menjalankan misi-misinya. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau tidak selamanya bentuk pasukan besar, tapi ada orang-orang yang terampil lalu kemudian diutus untuk menyerang musuh-musuh. Kalau mereka sudah berhasil dengan 20 orang, 30 orang, ya sudah, untuk apa kirim pasukan besar. Dan sering kali nanti kita akan lihat bagaimana keberhasilan dicapai oleh pasukan-pasukan kecil ini. Nabi SAW kirim 28 orang, 40 orang, 50 orang, maksimal 300 orang. Tapi kebanyakan mereka berhasil mengalahkan suku-suku yang jumlahnya ribuan, lalu untuk apa kirim pasukan besar? Mereka sudah takluk, seperti itulah. Dan saya sudah jelaskan juga teman-teman sekalian pada pertemuan sebelumnya bagaimana perang Khaybar sebenarnya penyebab utamanya adalah karena Nabi SAW sedang menghukum semua yang datang ikut partisipasi di perang Ahzab. Setelah takluk Khaybar dan ada perdamaian dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW mulai waktu tiba di Madinah mengutus pasukan-pasukan kecil, banyak sekali. Yang pertama yang dikenal dengan Sariyah Tu'bah. Ini Sariyah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Ya, karena tentu Khaybar takluk di tahun 7 Hijriah. Ya. Langsung Nabi SAW tidak pakai tunggu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagi muslimin tidak ada waktu untuk diam. Harus bergerak menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terus langsung bergerak dan Sariyah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tujuannya adalah menyerang suku Hawazim. Karena Hawazim sempat ikut ya, di dalam perang Ahzab. Dan Hawazim suku yang sangat besar. Jumlahnya saja, jumlah personil perangnya mereka itu sama orang-orang sukunya. Satu suku itu 30.000 orang. Jadi jumlah yang sangat besar. Kalau tidak salah malah 30.000 itu personil perangnya saja. Sisanya masih banyak wanita dan anak-anak. Dan kita akan lihat nanti setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW menyerang suku Hawazim secara khusus. Waktu itu Umar bin Khattab datang dan pada saat Umar bin Khattab mendekati suku Hawazim di sekitar Mekah atau melewati Mekah sedikit mendekati kota Taif, ternyata suku Hawazim melarikan diri karena tahu kalau Umar bin Khattab datang. Namun saya secara pribadi belum menemukan jumlah berapa pasukan jumlahnya pasukan Umar bin Khattab ini. Yang jelas mereka tiba di pemukiman suku Hawazim dan mereka sudah pada bubar semuanya. Lalu Umar tinggal beberapa hari, lalu Umar bin Khattab pun balik ke Madinah karena sudah dianggap tugasnya selesai. Di tengah jalan, waktu pulang ke Madinah, Umar bin Khattab dan pasukannya melewati suku Khuthum.
Suku ini teman-teman sekalian, suku Khuthum ini salah satu suku juga yang ikut di perang Ahzab, tapi pasukannya kecil, tidak besar gitu. Pada saat itu ada seseorang dari sahabat yang berkata, wahai Umar, saya tahu suku Khuthum ini, dan kamu juga tahu mereka terlibat dalam perang Ahzab. Sekarang kita mumpung pulang, Hawazim tidak ada. Bagaimana kalau kita mampir serang aja? Jumlahnya lebih kecil daripada Hawazim, jelas pasti kita menang. Maka jawaban Umar bin Khattab ini menjadi sebuah hukum syar'i. Kata Umar, tidak demi Allah, karena Rasulullah SAW hanya menyuruh aku ke Hawazim. Maka ini kembali lagi kepada teman-teman sekalian, wajibnya taat pada pemimpin. Dan kita lihat bagaimana para sahabat kokohnya dalam mematuhi kepemimpinan tersebut. Dan kita sudah jelaskan juga di perang Khaybar, ada satu sahabat yang dilarang oleh Nabi SAW maju menyerang waktu ada pasukan Yahudi menantang duel. Kemudian dia tetap ngotot, menunjukkan kalau dia mau melawan. Akhirnya dia dibunuh oleh 3 Yahudi melawan 1 Muslim, terbunuh. Lalu kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pembangkang. Saya sudah larang, jangan menyerang. Enggak boleh serang, harus patuh. Yang kedua teman-teman sekalian, tentu tibalah pasukan ini di Madinah dan Nabi SAW menyambut mereka. Tapi tentu Hawazim belum terkalahkan, nanti akan kita bahas sekali lagi setelah pembebasan kota Mekah. Yang kedua, Nabi SAW mengutus Sariyah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikenal dengan Sariyah ya, Abu Bakar. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW mengutus sahabat-sahabat intinya. Jadi bukan berarti sudah menjadi sahabat Nabi lalu tidak ditugaskan. Ini mertua Nabi dua-duanya, yang pada saat itu umurnya juga sudah mendekati umur Nabi SAW. Karena Abu Bakar sama Nabi SAW beda 2 tahun. Begitu juga dengan Umar, gitu kan? Jadi orang yang sudah berumur. Ya, pada saat itu Nabi SAW sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Berarti Abu Bakar sudah umur 58 tahun. Dan dijadikan pemimpin perang. Umar bin Khattab di bulan Sya'ban yang sama begitu sariyahnya Umar tiba, Abu Bakar diutus oleh Nabi SAW menuju ke suku Khuzara dan Kilab. Khuzara dan Kilab. Sariyah ini dipimpin oleh Abu Bakar, dan pada saat Abu Bakar datang menemui 2 suku tersebut, dan Abu Bakar berhasil mengalahkan mereka. Serta pulang membawa banyak ghanimah. Kemudian yang ketiga sariyah Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu seorang sahabat dari Ansar. Beliau memimpin, ini disebutkan jumlahnya dalam buku-buku sirah 30 orang sariyahnya, menuju ke suku Murrah. Suku Murrah ini suku yang dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Kalau teman-teman masih ingat kita review pertemuan kita yang sebelumnya, yang perang Khaybar, sempat waktu Uyainah bin Husn, pemimpin Ghatafan yang diberikan julukan Nabi SAW si bodoh yang dipatuhi, ya. Dia sempat dinasihati oleh temannya, kepala suku Murrah, namanya Harith bin Auf. Jangan usah kamu ikut-ikutan, Muhammad sudah menang segala macam. Tapi dia enggak mau dengar. Nah, suku Murrah ini, Al-Harith bin Auf, walaupun dia sudah nasihatin Uyainah untuk tidak memerangi Nabi SAW, tapi dia juga ikut terlibat di perang Ahzab. Maka Nabi SAW mengutus Bashir ke sana. Dan pada saat itu, tiba di sana berhasil mengalahkan, ini di daerah Fadak ya. Di daerah Fadak. Dan Fadak ini teman-teman sekalian adalah wilayah yang sudah kita sebutkan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan Fadak sudah takluk di tangan muslimin waktu itu, mereka membayar jizyah. Ternyata waktu itu suku Murrah sudah mendengar tentang kedatangan Bashir dan teman-temannya, dan diketahui jumlah mereka hanya 30 orang. Maka terjadilah penyerangan tiba-tiba kepada 30 sahabat ini. 28 orang terbunuh mati syahid, dan pemimpinnya sendiri Bashir sempat melarikan diri ke benteng Yahudi yang terkenal dengan benteng Fadak. Dan orang-orang Yahudi karena ada kesepakatan dengan Nabi SAW membayar jizyah, maka akhirnya mereka menerima Bashir, dan Bashir berhasil selamat. Dengan ada juga 1 orang sahabat yang akhirnya selamat, ya, pergi ke Madinah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Kejadian yang ketiga ini, sariyahnya Bashir sempat sedikit memicu bangsa-bangsa Arab yang khawatir diserang. Mereka punya tamak untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka masih belum berani melakukan itu. Nanti kita kembali ke masalah itu tentunya. Ada beberapa kasus setelahnya berhubungan dengan Bashir ini. Setelahnya ada Ghalib. Sariyah Ghalib. Ini yang keempat. Dikenal dengan Sariyah Ghalib bin Laith radhiyallahu anhu. Ini pada bulan Ramadan. Jadi tadi bulan Sya'ban, ketiga sariyah sebelumnya. Ini yang keempat di bulan Ramadan.
di tahun 7 Hijriah, Nabi SAW mengutus kurang lebih 130 orang yang dipimpin Ghalib bin Laith ke suku Awal dan Tha'labah. Suku Awal dan Tha'labah ini juga dua suku yang ikut dalam perang Ahzab. Ghalib waktu itu sangat berhati-hati setelah kejadian terbunuhnya 20 orang sahabat Nabi yang dipimpin oleh Bashir di Fadak. Bagaimana mereka diserang tiba-tiba oleh suku Murrah. Maka Ghalib memerintahkan agar pasukannya yang 130 orang ini, mereka harus bergandengan tangan satu sama yang lain. Dan harus kenal siapa yang di sebelahnya ini. Kamu sama kamu harus mengenal dari gerakan badan, dari bahasa, dari suara, harus tahu kalau ini sahabat dekatnya. Dan mereka harus jalan sama-sama. Dan kalau ada misalnya muslimin di depannya, mereka bisa saling mengingatkan, itu muslim, jangan sampai kita salah bunuh. Karena rencananya si Ghalib ini akan menyerang dua suku tadi di malam hari. Pada saat itu Ghalib bercerita radhiyallahu anhu dalam kisah ini, dia bilang pada malam itu aku mencoba mengintai dari sebuah tempat yang agak tinggi, bukit, di dekat pemukiman suku atau musuh tadi yang akan diserang, suku akan dimusuh atau suku yang akan diserang atau musuh yang akan diserang. Dan ternyata aku menemukan mereka memang sedang mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Besoknya ini rencananya mereka akan menyerang Madinah dan pasukannya sudah siap semuanya. Dan aku terus saja mengintai mereka tanpa aku sadar aku sedang berada di sebuah bukit yang cukup tinggi. Dan itu adalah berdempetan dengan rumah salah satu penduduk suku tadi atau suku Awal. Pada saat itu aku sempat mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah itu. Suami istri berbicara. Kata si suaminya pada istrinya, sungguh semalam aku tidak melihat bayangan itu di bukit itu. Jadi rumahnya kelihatan dari jendela. Bukit itu kayak ada bayangan hitam. Dia bilang, saya semalam tidak lihat bayangan itu. Ghalib berkata, aku pun berusaha untuk tidak bergerak, khawatir ketahuan, sementara kami akan menyerang malam itu. Maka si pemilik rumah itu berkata pada istrinya, ambillah busur dan anak panahku. Aku ingin memastikan, apakah itu manusia atau bukan. Lalu kata Ghalib, orang itu pun memanah ke arahku. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, dan orang yang mahir memanah ini, walaupun malam hari dia tahu sasarannya kena atau tidak, maka dia mengarahkan panah tersebut, kata Ghalib, itu kena ke lenganku dan sempat menyobek lengan kananku. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak walaupun darah terus menetes. Ya, sakit sekali karena mereka membuat anak-anak panah itu dibuatnya dari bahan-bahan yang sangat tajam. Ya, kadang-kadang ujungnya ditaruh racun dan seterusnya. Maka karena orang itu masih penasaran, dia berkata pada istrinya, demi Allah aku yakin panahkanku tidak meleset. Tapi biar aku pastikan lagi. Lalu dia memanahkan lagi satu anak panahnya dan kata Ghalib, kena pas di sebelah lukaku tadi. Maka menambah sobekan tersebut. Tapi aku berusaha untuk tidak bergerak. Ya. Dan dengan izin Allah, aku betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk tidak merasakan sakitnya. Orang itu lalu berkata pada istrinya, demi Allah, kalau itu sesuatu yang bergerak, itu adalah sesuatu yang bernyawa, maka tidak akan mungkin dia bisa hidup. Anak panah tadi itu sudah mematikan pasti. Tapi ini tidak bergerak sama sekali. Maka gara-gara itu kedua suami istri tidur malam itu, lalu Ghalib pun kembali ke pasukannya lalu menyerang pada malam itu dan alhamdulillah berhasil. Ya, berhasil. Pada saat sudah berhasil teman-teman sekalian, maka Ghalib mengumpulkan pasukannya karena jumlah cuma 130 orang. Suku ini awal ini sangat besar, ribuan orang. Maka Ghalib mengatakan, ingat, kalau ada yang lari jangan dikejar. Biarkan saja. Cukup kita sudah menang dan mereka tahu muslimin sedang menyerang. Karena nanti khawatir ketahuan jumlahnya. Maka pada saat itu pun akhirnya salah satu sahabat yang masyhur, ya, namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Kebetulan dia berjalan berdampingan dengan satu orang Ansar. Berpegangan tangan, kalau ada musuh baru mereka lepas tangan menyerang musuh. Rupanya Usama bin Zaid ini melihat waktu lagi ditawan musuh-musuh yang ada di depan mereka, ada satu musuh dari suku awal namanya Mirdas. Mirdas bin Nuhaik. Mirdas bin Nuhaik ini mencaci maki muslimin, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Sambil dia lari, dia caci maki lalu dia lari. Tadi perintah pemimpin, jangan kejar, udah biarin aja. Gitu kan. Tapi Usama nggak bisa tahan lihat orang ini. Terus saja dia menghina agama Islam, olok-olok, tapi tidak disebutkan itu jenis olok-olok yang jelas. Dikata ahli sejarah, dia mengolok-olok dan dia juga menghina Nabi SAW.
Maka Usama bin Zaid, supaya dia tidak melanggar perintah pimpinannya, dia coba menjalankan kudanya pelan-pelan. Kalau orang itu tidak menjauh, akan diserang oleh Usama. Waktu Usama mendekat, orang ini mengolok-olok, kemudian Usama mendekat, dia lari. Usama jalan lagi, mendekat lagi, dia olok-olok lagi. Begitu Usama lebih dekat, dia lari lagi. Seperti itulah. Sampai akhirnya Usama tidak tahan, Usama pun turun dari kudanya, kemudian mengejar orang tersebut. Terjadilah duel antara Usama dengan orang ini. Dalam kisah yang masyhur, tentu antum sudah tahu kisah ini, tapi nama Mirdas mungkin tidak semua orang mengetahui kalau ini adalah kasusnya Mirdas bin Nuhaik. Maka Usama bin Zaid pun berhasil menaklukkan orang ini. Mirdas ditebas, dipukul sehingga tangannya kena dan pedangnya jatuh. Lalu Mirdas waktu melihat Usama mengangkat pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Usama yang angkat pedangnya bingung, ini orang ditebas enggak nih? Tadi dia, kata Usama, sebelum dia ucapkan syahadat, dia berusaha menyerang saya. Kalau saya tidak berhasil membunuh dia sudah bunuh saya. Tapi Usama bimbang, beberapa detik. Orang ini syahadat, dia juga diam. Setelah syahadat dia diam, tidak tahu harus ambil keputusan apa. Sahabatnya juga, Usama yang orang Ansar tidak tahu harus buat apa. Maka Usama ambil kesimpulan, bunuh saja. Ditebas sama Usama. Matilah orang itu. Karena orang ini pada sudah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Maka temannya Usama dari Ansar bilang, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat? Kata Usama, demi Allah dari tadi dia mencaci maki Allah, mencaci Islam, mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi SAW. Dan kemudian saya serang dia, dia melawan. Kalau saya tidak membunuh dia sudah membunuh saya nih, gitu kan? Maka dia mengucapkan itu hanya takut lihat pedang saya saja. Kata orang ini, orang Ansar ini, sungguh saya tidak tahu permasalahanmu ini. Harus dilaporkan kepada Ghalib, pimpinannya. Mereka kata kepada Ghalib radhiyallahu anhu, wahai Ghalib, kejadiannya seperti ini. Kata si Ansar, Usama ini bunuh satu orang, Mirdas namanya, sempat syahadat. Bagaimana? Kata Ghalib, hai Usama, bagaimana kau bisa lakukan? Wahai Ghalib, dia jelas-jelas caci maki Islam, caci maki Nabi SAW. Lalu saya dekatin dan saya serang, dia melawan. Kalau saya tidak membunuhnya, mungkin dia sudah membunuhku. Maka dia ucapkan itu karena takut saja sama pedang. Ghalib karena bingung, sudahlah kalau gitu. Ya, kita tidak ambil keputusan, tunggu di Madinah. Pulanglah pasukan ini membawa kemenangan pada saat itu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Ghalib menceritakan, ya Rasulullah ada kejadian begini. Bagaimana keputusannya ini? Ya, kan? Karena kalau Muslim bunuh Muslim ini ada hukumannya. Tidak boleh sembarangan gitu kan? Ada hukuman. Urusan kita teman-teman menghakimi secara zahir. Masalah dia munafik, dia bohong, dia pura-pura, itu urusan dia sama Allah. Dia syahadat berarti hukumnya kita tahu ini Muslim, gitu kan? Maka di sini kata Nabi SAW panggil Usama, dipanggil Usama. Hai Usama, kenapa kamu? Ada apa nih? Ceritanya kenapa? Dia bilang ya Rasulullah, ada orang namanya Mirdas tadi, dia berusaha untuk mencaci maki Islam, mencaci maki anda. Dan dia waktu saya dekatin, saya serang, dia melawan. Dan kalau bukan saya memukulnya, maka dia sudah memukulku, dia sudah membunuhku. Pada saat pedangnya jatuh dan dia tahu pedangku sudah aku angkat, ya Rasulullah akan menebas lehernya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Dia bilang ya Rasulullah, jelas-jelas dia mengucapkan karena takut lihat pedang saya. Kata Nabi SAW pada saat itu, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu bahwasanya ia jujur dan takut dari pedang? Usama masih menjawab mengatakan, wahai utusan Allah, ia benar-benar terlihat mengucapkan saat pedang sedang aku angkat ke arahnya, bukan syahadat sebelumnya. Waktu pedangnya jatuh, pedang sudah aku angkat dan semua orang duel pasti tahu masalah itu. Ini kalau musuhnya sudah jatuh pedangnya, maka kesempatan dia membunuhnya. Baru dia syahadat. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat yang membuat Usama menyesal seumur hidup. Dan ini pelajaran buat kita semua teman-teman. Kata Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Wahai Usama, engkau menghindar kemana dari kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Terus saja Nabi SAW, wahai Usama, engkau menghindar dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya kau menghindar dari hari kiamat hukumannya? Orang ucapkan la ilaha illallah lalu kamu bunuh. Bagaimana kau bisa selamat? Kata Usama, terus saja Nabi SAW mengulangi kalimat tersebut sampai aku berharap pada hari itu aku baru masuk Islam sehingga semua dosaku dimaafkan. Semenjak kejadian tersebut teman-teman sekalian, Usama bin Zaid, tentu Usama tidak dihukum oleh Nabi SAW karena beliau tidak tahu hukumnya, gitu kan.
Tapi Usama mengatakan, mulai hari itu aku tidak pernah ikut dalam peperangan apapun menghadapi Muslim. Termasuk Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini, dia dan ayahnya sahabat, sempat menghidup sampai di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Dan waktu terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in ini, satu-satunya sahabat yang tidak ikut, di antara sahabat yang tidak ikut, bukan satunya, di antara sahabat yang tidak ikut adalah Usama bin Zaid. Waktu ditanya, kenapa anda tidak ikut? Kata dia, sungguh aku tahu kalau Ali dalam keadaan benar, tapi aku tidak akan mengangkat lagi pedang terhadap Muslim setelah kejadian Mirdas. Sudah tidak ada lagi, susah. Mirdas aja kemungkinan masih pura-pura ucapin syahadat. Bagaimana kalau Muslim sama Muslim? Sama-sama takbir, sini angkat pisau, sana angkat pisau. Ini bahaya sekali. Makanya kata Nabi SAW, idal takal muslimani bisayfihima fal qatil maqtul finnar, dalam hadis riwayat Muslim. Kalau dua orang Muslim bertemu, dua-duanya bawa pedang, dua-duanya yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Orang yang membunuh sudah jelas ya Rasulullah, wajar masuk neraka. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh? Kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sebenarnya memang juga mau membunuh rivalnya. Kalau bukan terlanjur dia dibunuh, dia akan membunuh. Maka karena itu dua-duanya akan masuk dalam api neraka. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita menghadapi seorang Muslim? Baik, kita tidak usah layani pertengkaran. Selama dia Muslim, jangan layani. Biarin dia bertengkar sama tembok. Teriak-teriak, kau pengecut. Ya sudah, tidak apa-apa. Biarin aja. Tidak usah layani. Karena kalimat syahadatnya ini punya nilai. Jangan layani. Kalau kita diserang, tiba-tiba terus kita menangkis membela diri itu lain. Tapi kalau kita aja bertengkar jangan. Karena syaitan sangat luar biasa. Mungkin kita cuma lihat tonjok saja, tapi mana kita tahu mungkin tonjokan kita pas kena sasaran yang membuat dia mati. Kan bahaya. Dia diam aja, urusan dia sama Allah SWT.